internet. Iya, iya, iya. Oke, iya betul. Iya, kendalanya mungkin di internet karena kadang kalau misal untuk anak-anak yang mau masuk Zoom juga nggak bisa ya. Jaringan ya kalau misal dibilang. Iya, jaringan. Ya, Miss. Oke, iya. Terima kasih Ibu Stefi ya, Bu ya? Namanya Stefi. Oh iya, iya Stefi ya. Jadi kalau memang begitulah Bu, kendala di PJJ ini, masalah di jaringan. Kalau masalahnya di jaringan, yaitu kita nggak bisa mau bagaimana itu jaringan ya Bapak Ibu, kita tidak bisa menyalahkan apa, siapa gitu. Oke, Miss mau tanya, ya. Oke, Miss mau tanya, kalau seandainya pas di saat Zoom itu anak-anak nggak bisa masuk, apakah nilai itu akan dikurang? Apakah seperti apa ya, Miss? Nah, oke. Untuk kehadiran ya Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk kehadiran juga memang nilainya juga diambil ya, mungkin beberapa persen gitu. Tapi kita lihat dulu si anak ini hadir tidak hadir karena apa? Kalau memang karena jaringan, karena sakit, ya mungkin ada pertimbangan lah. Jadi guru pasti akan mempertimbangkan alasan anak kenapa tidak hadir. Kalau jaringan seperti yang saya bilang tadi, kita mau buat apa, siapa yang kita salahkan, tidak ada. Jadi guru-guru nanti akan mempertimbangkan gitu. Soalnya sering sekali jaringan dijadikan kendala untuk anak-anak mengikuti Zoom. Karena di rumah terus terang aja saya mempunyai 3 anak. Di jam yang sama kadang Zoom itu jaringan sangat lelet ya, Miss ya. Oh iya ya Bu, 3 ya Bu. Oh ya. Nah, jadi itu tadi Bu akan dipertimbangkan, kita melihat alasan anak juga kenapa tidak masuk Zoom begitu Bu. Makasih Bu. Ada lagi saya Bapak Miss. Ibu? Oh ya. Selamat siang Miss, saya Mama Owon Miss. Yang mau saya tanyakan adalah terkait Zoom-nya Miss. Seperti yang sebelumnya saya ada sering tanyakan kan Miss, Zoom-nya itu kenapa belum bisa berbayar gitu Miss. Karena kan setiap 40 menit harus log out gitu kan Miss. Terus kita harus login lagi gitu. Terkadang anak saya tuh nggak tahu Miss dia mau masuk gitu. Jadi kita harus bantukan untuk login sendiri gitu. Jadi saya yang bekerja di luar gitu, saya harus remote gitu dari kantor, terus saya login kan gitu setiap 40 menit gitu. Kenapa nggak bisa pakai aplikasi Google Meet atau Zoom yang berbayar gitu. Jadi kita orang tua tuh yang udah percaya gitu, anaknya tuh dari awal sampai akhirnya selesai itu bisa sendiri gitu tanpa harus login logout gitu Miss. Pertama pernah dibilang kan akan ada sistem ya, dengan adanya aplikasi sistem yang SKK2 itu akan lebih tidak perlu lagi login logout, tapi ternyata masih login logout gitu. Nah itu kita langsung jawab. Jadi nggak satu persatu nanti terlalu banyak. Nah saya mungkin meralat sedikit yang tadi seperti Pak Pasian yang mengatakan memang sebenarnya kita menantikan keputusan Dinas Pendidikan. Tentu Dinas Pendidikan itu di bawah naungan wali kota. Ya, makanya seperti tadi Pak, terima kasih Pak sudah meralat. Jadi supaya kita juga tahu ya prosedur. Mungkin Pak Pasian kan mengerti dalam hal ini. Jadi kita belajar, ibu-ibu di sini kita saling bertemu, saling belajar ya. Saling belajar bagaimana kita mengetahui prosedur-prosedur. Dan juga bagaimana lebih mengenal situasi. Nah misalkan seperti tadi, memang dengan pandemik ini, dengan online, banyak kendala yang dihadapi. Dan masing-masing anak itu berbeda. Seperti tadi dikatakan coba 15 menit. Makanya kami dari pihak sekolah mengatakan, guru harus kreatif. Nah inilah, kami tiap minggu tuh mengundang orang luar untuk training guru, Bapak Ibu. Bagaimana supaya jangan pandemi ini membuat anak itu pengetahuannya tuh
kayak merosot bagaimana anak bangsa kita nanti, gitu loh, kan kira-kira ke sana ya. Nah, jadi memang kita berusaha terus, tapi kalau soal tatap muka kita menunggu. Tapi di selama berjalannya ini, kalau memang ada sangat kendala, anak itu sampai terbelakang dan tidak bisa, bukan terbelakang dia bodoh ya, bukan ya, tapi tidak bisa menyerap karena konsentrasinya, karena apa? Tolong memberitahu wali kelas, mungkin wali kelas bisa sesekali video call dengan dia. Jadi kayak ngobrol, kan anak perlu ngobrol, dia kalau di sekolah bisa ngobrol sama teman. Kalau di rumah sama papa, mama, ya kalau ada saudara, Sian nggak punya saudara kayaknya ya Pak ya? Belum ya? Punya tetangga, nah hal begitu. Jadi ini mungkin nanti secara psikologi, ilmu jiwa, anak butuh itu. Ya kita tidak bisa memaksakan keadaan, dan kita tidak bisa merubah keadaan, dan kita hanya bisa menerima dan waspada dan berusaha. Itu ya kira-kira ya. Makanya saya ajak mungkin nanti saudara-saudara, Bapak Ibu semua, kita lebih tekun berdoa. Kita tidak tahu rencana Tuhan itu bagaimana, tapi kita belajar kita menerima, dan kita juga belajar untuk diri sendiri, belajar untuk anak, dan guru juga bagaimana memotivasi anak. Memang konsentrasi anak kalau di TK itu 10-15 menit. Jadi ini lebih besar lagi, tapi masing-masing anak itu berbeda. Ada yang bisa 15 menit, ada yang 20, ada. Nah, bagaimana variasi? Maka itu di sekolah guru. Saya sekarang bicara di sini, kita ini semua guru ya, Bapak Ibu juga guru. Dan ada wali kelas, ada kan? Wali kelas ada MC? Ada Bu, ada. Jadi guru perlu mengetahui sikon anak. Dan kemudian cara pembelajaran itu multi intelijen. Tidak bisa monoton hanya kayak ceramah, ya tidak. Bagaimana kadang dengan game, ya kan anak kan senang. Dengan nyanyi dan variasi. Nah setelah mereka habis belajar, memang kadang-kadang ada tugas ya. Saya mohon Bapak Ibu jangan segera suruh mereka kerjakan seperti takut nanti nilai. Nah itu menghindari mereka waktu suruh duduk sudah stres, setelah suruh mama papa paksa lagi harus bikin PR, harus gini begitu. Jadi banyak tuntutan membuat mereka lebih tidak nyaman. Di dalam keadaan pandemi, saya sih harap anak-anak tidak patah semangat walaupun mungkin tidak bisa komunikasi langsung secara dengan teman, dengan guru. Belajar juga tatap muka itu agak sulit. Kita rasakan juga. Tapi bukan tidak bisa. Nah, kita pakai caranya. Makanya saya bilang nanti harap wali kelasnya Sian, pendekatan ke orang tua. Saya harap guru gitu, ini anak usia dini. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut. Ya, kalau internet kita susah ngomong juga ya. Dan kalau seperti tadi bilang kenapa kok tidak bayar apa-apa itu semua ada faktor-faktornya gitu ya. Bukan kita tidak mau dan makanya kita bayar aplikasi itu harus bisa. Tapi sekarang yang mengelola aplikasi itu lagi kena positif. Kita juga tidak bisa paksakan. Nah itu kepedulian kita kepada sesama. Kalau kita suruh over langsung orang lain itu dipatikan juga nggak bisa. Nah ini kadang-kadang banyak masalah. Tapi terima kasih Bapak Ibu sangat mengerti. Balat saya ada lihat berapa orang tua juga bagaimana membantu SPP-nya dibayar muka berapa bulan. Itu sangat membantu sekolah. Cuma ada sebagian yang tidak bisa membayar, mau diapain? Masa kita paksa, makan aja dia susah. Gitu lah, kira-kira ke sana ya. Tapi kita bersyukur, orang tua di Kalang Kudus, Tuhan juga berkati, dan guru-guru juga. Kali ini kita dapat tes antigen semua dengan gratis dari pemerintah ya. Gratis itu kita tidak bayar, tapi pemerintah bayar kan. Makanya kita harus mencintai pemerintah, doa untuk pemerintah itu di situ. Ya, itu spiritual. Itu spiritual. Jadi kita tidak dapat nilai, tapi kita menilai di surga. Tuhan melihat kita mencintai negara. Nah ini hal-hal gitu. Jadi kita mohon Bapak Ibu pengertian di dalam K1, K2, K3, K4 bukan nilainya, tapi kehidupannya. Dan itu akan dibawa seumur hidup, Bapak Ibu. Akan dibawa seumur hidup.
Dan kali mereka besar, mungkin terpisah dari orang tua, tapi karena itu dibekali, Bapak Ibu tidak usah takut. Karena dia selalu di mana saja punya hati takut akan Tuhan. Di mana saja dia hidup jujur. Di mana saja dia tahu dia harus belajar. Di mana saja dia tahu dia harus terampil. Terampil itu bukan hanya bikin keterampilan, tidak. Terampil berbicara. Terampil berbicara itu keterampilan juga ya. Jadi tapi semua bertahap. Tahap-tahap. Jadi sebetulnya keterampilan itu luas sekali. Nah, anak kita di mana? Nah, di situ. Jadi Bapak Ibu bisa kan keterampilan menari, keterampilan enggak? Keterampilan. Main piano, keterampilan. Ya. Nah, itu dibekali semua tapi tidak dipaksa. Semua sesuai dengan yang Tuhan kasih talenta. Itu Bapak Ibu ya, maaf ya saya mungkin panjang sedikit, tapi saya anggap saya ini orang tua, mereka itu adalah cucu-cucu saya, Bapak Ibu adalah anak-anak saya, ya. Saya terus berdoa Tuhan kiranya berikan kesehatan kita keluarga besar. Tuhan adalah raja kita dan kepala keluarga kita. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada yang tidak bisa dirundingkan kalau kita duduk bersama-sama dengan rukun. Karena itulah Alkitab bilang, betapa indahnya tatkala saudara-saudari duduk rukun bersama. Nah itu. Jadi bisa aja salah pandangan begini, begitu. Dan seperti tadi ada salah jawab, ya dikasih tahu. Dan kita semua belajar. Dan anak-anak juga melihat. Bukan hanya mereka belajar, papa mama juga belajar. Ya, guru juga belajar. Selama ini kita hidup menjadi murid. Murid siapa? Murid Kristus. Amin saudara. Kita murid Kristus. Dan kita adalah teman di dalam naungan Kristus. Bagaimana kita meningkatkan diri. Tapi yang kecil-kecil, sekolah kita lihat banyak bicara soal akademis ya. Tapi kita lihat pemerintah kita cukup cerdas ya. Tidak bilang hanya nilai. Makanya kenapa UN, yang pilihan ganda itu dibuang. Karena pemahaman tidak ada. Mereka tidak pikir coba nebak-nebak jawab itu nggak benar, ya. Jadi Bapak Ibu semua kita harus meningkatkan diri dan saya karena terus juga membantu untuk mengawasi di dalam pendidikan di Kaum Kudus ini, saya juga harus belajar. Saya harus tahu apa perkembangan pendidikan khususnya di Kota Batam. Kalau tidak tahu susah, nanti salah kaprah gitu. Ya kalau salah kaprah orang lain kasih tahu. Kalau enggak, terus menyesatkan orang, wah susah, dosa kita kan. Nah tapi tidak apa-apa. Justru inilah pertemuan yang perlu terbuka. Kayak tadi bilang internet saya begini, karena saya 3 anak, itu satu keterbukaan. Salah satu juga bahan doa kita. Makanya sekarang kan banyak kan kayak pemerintah memperhatikan ini. Sebetulnya paling penting apa? Internetnya. Dibantu internetnya untuk pendidikan ya. Soal Pak Pasian mungkin bisa banyak mengerti dia. Kayak membantu Pak Pasian sudah tidak ada. Ya, dia sangat baik. Bisa ngajukan dok. Internet jaringan itu bisa diperbaiki tidak secara keseluruhan kota gitu ya Pak ya. Tapi kita kan tidak bisa menuntut. Pemerintah juga mempunyai dana yang dia harus bagi-bagi. Kita rasa ini penting, dia rasa itu penting. Tapi nyawa kan paling penting. Nah itu hal-hal banyak kita tidak mengerti ya, tidak bisa memegang seluruhnya. Tapi ya kita bersyukur tetap apapun yang sudah diberikan dan apapun yang kita bisa alami itu satu anugerah Tuhan. Ya di antara kita banyak kok orang yang bisa berperanan. Memang sekarang internet kita sudah pasang tuh berapa internetnya di tengah, tapi kadang-kadang tanggal tukang terus, nggak beres terus. Di telkom, pakai telkom kita berapa titik pasang, juga supaya jaringannya bagus kan sekolah jelek, sana juga jelek. Anak guru-guru orang tua juga jaring. Nah kalau Zoom itu memang karena sebagian kita belum ambil semua yang unlimited, belum. Tapi aplikasi ini yang kita sudah bayar, semoga bisa lancar. Tapi ya semua mesti tetap tekun, sabar, berjuang, ya kira-kira begitu. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan.
kita masih sehati berdoa Tuhan pimpin semuanya, bukan menerima apa adanya. Kemudian ya sabarlah, enggak apa-apa lah, enggak gitu. Anak enggak maju enggak apa-apa. Makanya saya bilang kalau orang tua bisa mengajukan anak saya ini begini, itu bagus sekali. Kenapa? Tidak dininabobokan karena pandemi. Kita kadang-kadang tertipu. Pandemi enggak apa-apa, enggak pintar juga dapat. Mereka enggak pintar, nanti 10 tahun lagi mereka jadi apa tuh? Anak bangsa kita jadi apa nanti? Pemimpin kita apa? Justru mereka jadi pemimpin kan? Nah, jadi kita punya tanggung jawab berat Bapak Ibu. Ayo kita bersama-sama sebagai mitra kerja, bagaimana kita meningkatkan semua. Oke, saya bilang kalau misalkan kendala internet terlalu banyak, sampai saat anak itu tidak bisa, pelajaran itu tertinggal, besok tidak bisa nyambung, kontak pribadi dengan guru. Ya, guru di sini siap ya. Kita lanjut atau nunggu teman yang lain Bapak Ibu? Maaf Miss, kita lanjut aja sebaiknya karena kita juga lagi jam kerja juga. Oh iya. Boleh saya lanjut Miss? Iya boleh Bu. Iya. Ya, selamat siang untuk kita semua Bapak Ibu. Saya mamanya Excel dari Tubref. Saya cuma mau kasih masukan aja. Selama ini kan pembelajaran kita ini pandemi sudah mau masuk 2 tahun dari kelas 1 sampai kelas 2. Anak-anak juga kan sudah terbiasa lah mengikuti Zoom, dari orang tua banyak pergumulan, sekarang sudah mulai dari 10% sekarang sudah mulai ada kemajuan untuk anak, terutama anak saya sendiri sudah ada 70% kemajuannya baik karena dia sudah dari kelas 1 semester 1 dia sudah tidak ditemani lagi dalam Zoom, sudah mandiri semua. Nah, masuk ke kelas 2. Nah, mungkin pergantian dari guru perlu juga untuk diperhatikan karena pembelajaran sebelum-sebelumnya kan anak-anak sudah terbiasa misalkan mengerjakan tugas, guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan, lalu guru memberikan tugas. Pada saat Zoom mereka mengerjakan tugas beberapa lembar. Setelah itu mereka akan menjawab secara bersama-sama. Jadi anak-anak bisa cross-check dengan tugas yang mereka kerjakan. Apakah yang mereka jawab itu benar atau salah. Itu kan akan menambah semangat juga bagi anak-anak. Nah, untuk selama kelas 2 ini, kebetulan selama PPKM, kita ini WFH. Jadi kita bisa melihat sendiri keadaan gitu anak pada saat Zoom. Oh begini, kok bukannya semakin maju malah banyak mundurnya begitu. Contohnya mereka mengerjakan tugas, kasih tugas beberapa lembar, beberapa halaman, sudah tutup, sudah selesai, oke sudah selesai. Entah itu tugasnya benar atau tidak, anak-anak nggak tahu. Nanti tiba-tiba anaknya nanya, Mami kok nggak diperiksa ya tugasnya? Saya nggak tahu loh apa yang saya kerjakan ini benar atau salah gitu. Padahal selama ini saya pribadi sebagai orang tua saya selalu mengingatkan nilai itu bagi saya, bagi Mami tidak masalah pada saat ujian. Mami tidak peduli dengan nilaimu 100 pada saat ujian. Mami mau kamu mandiri. Pada saat kamu Zoom, kamu aktif, kamu tertib, itu yang Mami mau. Karena disitulah Miss nilai kamu itu bisa atau tidak. Nah, itu yang saya selalu tekankan. Nah, kalau sekarang kan pembelajarannya mereka mengerjakan tugas yang sudah berjalan. Sudah, tugasnya tidak diperiksa. Mereka tidak menjawab. Nah, kalau orang tua mau menjawab lagi, kan pemikiran orang tua dengan guru ini kan berbeda ya, Bu ya. Kan berbeda. Nanti jawaban orang tua begini, belum tentu jawaban dari guru. Nah, finalnya lah dari guru. Jadi anak-anak, kalau dia salah menjawab, dia akan mengkoreksi sendiri tugasnya. Oh, tugas yang saya kerjakan salah, yang benar ini begini loh.
Nah, dia akan semangat gitu. Oh, saya salah 3, berarti saya harus berjuang lagi. Bagaimana saya harus benar. Itu pada saat Zoom, mereka kan mengerjakan tugas. Karena kalau untuk PR-PR ini, saya enggak terlalu semangat menyuruh anak untuk mengerjakan tugas. Bukan berarti saya tidak menganjurkan anak untuk mengerjakan tugas. Karena yang saya mau itu pas pada saat Zoom, dia memang bisa mengisi itu pertanyaan. Dia bisa mengisi soal yang diberikan gurunya. Itu yang saya mau. Kalau PR kan bisa aja nanti gurunya bilang, oh kamu itu dibantu orang tua, kamu mandiri, kamu nyontek. Saya nggak mau. Jadi sebaiknya pada saat mereka lagi Zoom mengerjakan tugas. Nah ini sekarang nggak disayang guru, dia butuh itu. Nggak disayang teman bergaul, itu butuh. Saya kira yang lain juga begitu. Biasanya Bapak Ibu yang lain diam sih ya. Kalau Bapak Ibu ngomong nggak apa-apa. Tapi kami akan follow up. Nanti kita akan lihat. Kalau memang iya, kita akan atur bagaimana untuk yang membutuhkan. Tapi kita tetap ingin anak itu meningkat perubahan kemandirian dan kemudian berani. Itu perlu ya. Jadi jangan apa-apa mama yang ngomong sama Miss, biar dia ngomong. Kan dia bisa ngomong. Kalau di sekolah tatap muka bisa, ini juga bisa, nggak apa-apa kok, temenin gitu loh. Jadi kita memang sama anak ya, saya kadang-kadang bilang, aduh kadang-kadang ini anak-anak, nah kesian juga sih, tapi mau bilang apa? Kalau datang-datang sudah nggak kenal saya, sudah tambah gemuk, tambah besar. Ya kan? Nah ini. Jadi yang tadi Bapak saran, coba kami setelah PPKM ini kita coba akan pantau. Memang kita terus dengan pengawas. Seperti kami guru terus terang, semua di sekolah. Kenapa? Kalau orang lain kan harus di rumah. Kita kenapa di sekolah? Kami minta izin. Diizinkan karena mereka juga melihat. Kami lapangan besar. Jadi tidak di dalam kelas, Pak. Ibu. Guru tidak mengajar di dalam kelas tertutup. Kalau di dalam kelas pun mereka hanya sendiri. Tidak boleh campur yang lain. Nah ini kita bersyukur ya punya sarana. Dan guru jadi bebas di sana bisa ngajar. Dan kalau sekolah lainnya agak rukonya agak tertutup, mereka nggak berani kumpul. Kenapa? Nah karena mereka tertutup, jadi itu kan nggak sehat. Nah kita juga mendukung protokol kesehatan pemerintah begitu. Jadi ya ini nanti yang saran ini kita coba akan itu kan. Tapi saya pikir guru-guru perlu memberitahukan cara-cara yang berubah ya. Mungkin orang tua jadi kaget ya. Kelas 1 gini, kelas 2 kok gini, bisa juga ya. Bisa enggak saya? Jadi kaget. Sekarang dia mikirnya pinter, kita akan berubah supaya lebih mandiri. Jadi orang tua juga enggak kaget. Anak juga dikasih tahu. Jadi sama-sama ngerti, enggak terjadi rasanya kok berat, kok beban. Ini baru jalan 1 bulan, 3 minggu lah ya. Tapi saya pikir selanjutnya, makanya waktu itu saya bilang, nilainya bagus tapi enggak paham percuma kan? Ya enggak? Nilainya semua 99, 88. Tapi suruh baca terus enggak bisa. Disuruh baca bisa baca enggak ngerti. Lah ya piye? Itu enggak kita inginkan, lebih baik angkanya 7. Tapi dia lancar baca. Bukan soal ranking sekarang. Pemahaman, pengertian. Berarti multi intelijen perlu terus belajar. Ya. Mungkin gitu, terima kasih untuk usulannya dan untuk Zoom kita akan segera perbaiki sebisa mungkin. Kalau ada kendala kami akan cari papanya Sian untuk ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk kesediaannya dan mungkin yang lain kalau bisa ada apa kami bisa kontak inilah saudara namanya. Bu mau nanya. Oke, silakan Ibu Mary Fong. Ya, saya mau nanya tentang penguploadan nilai-nilai ke aplikasi yang baru. Kalau untuk saya sekarang ini sangat sulit ya Bu ya, karena kadang pulang waktunya terbentuk. Kadang kalau seperti Zoom kelas dulu kan anak-anak bisa mengupload sendiri, tapi kalau untuk yang kelas 2 harus dibantu gitu loh dari orang tuanya. Seperti itu Bu. Kalau yang upload saya kurang paham. Mungkin siapa yang bisa paham? Karena menguploadnya itu bukan foto ya. Kalau foto kan tinggal jepret kirim ya. Kalau yang dulu kan ini kalau jepret harus dirubah dengan PDF lagi gitu loh. Seperti itu Bu.
Oh. Coba Agak guru sulit. yang suruh anak lakukan itu bisa menjawab kali. Saya enggak Oke. terlalu tahu, saya enggak berani menjawab, ini salah nanti. Sesat jadi. Oh, Oke, baik Bu. Coba guru. Ya, oke. kemarin saya coba bantu yang masalah ke SKK 2 itu ya, yang websitenya ya. Ya, Itu sebelah kanan sebenarnya ada versi JPG bisa. Jadi contoh ini PR anak saya, mamanya foto, kemudian di save as dulu ke laptop. makanya Pak saya bilang itu maksud saya itu ribet gitu. Iya, betul. Kalau dulu sangat ribet yang bagi kadang kalau pas di luar kota gimana gitu loh, saya nggak bawa laptop dan saya sebagainya. Ya, Itu. jadi aplikasinya itu Bu memang kalau di Android ya, di Android dia agak susah, dia harus ke laptop. Jadi kemarin saya coba ajari anak saya juga ya, saya coba ajarin pelan-pelan. Nanti dia tinggal upload dari situ, nggak harus diubah ke PDF kok. JPG dia bisa masuk. Iya bisa, tapi cuma jadi satu dia lembar bisa dia masuk. bisanya Pak. Betul. Jadi kalau misalkan tugas ada 2 lembar, Iya, lembar kedua iya. kita nggak bisa lampirkan lagi gitu. Iya. Iya, harus Itu gimana PDF. itu? Iya. Jadi Nggak harus nanti PDF kok, bisa foto. Ibu bisa ke yang ambil PDF gratis online, I love PDF namanya. Dari I love PDF itu bisa dari JPG di-convert, diubah ke PDF, atau dari MS Word ke PDF, atau bisa juga tanpa online itu bisa save as. Save as nanti filenya diubah, ada pilihan PDF, ada pilihan JPG. Begitu polanya Bu, save as-nya. Makanya seperti ini Pak agak sih ribet repot kalau ya. sebagai Begitu orang kita ya. tua yang kerja di luar. Enggak semuanya sih Pak orang tua yang mengerti mengenai itu, apalagi kita ibu-ibu kebanyakan ngurus anaknya, bukan 1 atau 2 atau 3 Iya. udah repot dibikin Bapak kerja. bapaknya harus turun itu Bu. Kalau bapaknya pas nggak di kota gimana Pak, di luar kota aja nggak mungkin kita suruh kayak yang dibilang Ibu apa tadi, Ibu Mary Huang ya. Seandainya bapaknya di luar kota, ibunya di luar kota, nggak mungkin dong dibebani orang tuanya yang di luar kota dengan membawa laptop lah. Sementara tugas kantor juga mereka harus pegang, gitu loh Pak. Ya, Jadi kebijakan dari sekolah bagaimana untuk mempermudah baik orang tua maupun gurunya juga dengan siswanya juga yang bisa mau diajak mandiri. Karena anak nggak semuanya mau dibimbing orang tua. Dia mau dibimbing, tetapi dia mau kepingin mandiri. Karena setiap anak kan umur usianya itu tidak mau hanya dikekang sama orang tuanya, kepingin dia sendiri gitu loh Pak. Iya, tapi kalau kondisi sekarang seperti tadi dibilang Bu Mega, kalau 100% kita limpahkan ke guru, kondisinya kan online Bu. Kalau Ya, kondisi offline kan mungkin bisa ya. Jadi Ya, maksud saya tuh gini Pak, saya nggak mau berdebat. Maksud saya seperti classroom yang dulu anak-anak bisa langsung upload satu mata pelajaran sampai beberapa. Tapi kalau di aplikasi yang baru ini itu agak sulit. Saya berpikir demikian seperti itu. Oke Ibu. Oke, saya kira kita ini tukar pikiran ya, bukan mau menang-menang bukan ya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Ibu Dian sebentar coba ya. Saya coba pikir, memang semua yang ini agak saya juga dengar limbat karena saya nggak ngerti ya. Tapi saya pikir sementara ini kalau kita mau merubah itu pasti sulit. Waktu pertama pandemi, wah semua gopoh kan, semua ada, tapi sekarang sudah pintar. Akhirnya kita lebih pintar. Nah ini kita mau berubah lagi, pasti juga ribut. Tapi sebelum kita mahir di sana, saya kira guru bisa fleksibel sedikit ya. Jangan paksakan orang tua yang bermasalah nggak bisa kirim classroom, ya harus kirim ke sana, jangan. Karena kita di sikon yang berbeda, itu pandangan saya. Ini ada guru-guru di sini. Jadi kalau memang nggak mesti serentak ya guru repot sedikit, otomatis lah. Misalkan Kak Ibu Mary anaknya perlu, dia bisa classroom. Ya kalau Ibu Mary nggak bisa, ya udah pakai classroom aja.
Saya usulnya begitu. Tapi kalau bisa dia juga mengetahui cara yang baru, nggak ada salahnya kan. Nanti dia waktu kelas 3, dia sudah mahir. Atau semester 2, dia sudah lebih pintar gitu loh. Jadi tidak membebankan, tapi skala tidak menghambat juga. Kalau memang bisa itu, ya udah jalankan dulu. Saya pikir begitu, daripada kita melibatkan nggak bisa, susah kan. Pak Pasian mau jelaskan juga susah. Ya dia juga merasa bahwa ini agak sedikit kelimbet kan, apalagi kita belum tahu. Jadi untuk Ibu Louis ya, Ibu Louis, Ibu Mary, saya pikir kalau memang ada kendala di situ, saya pikir guru bisa mengerti. Ya udah pakai classroom dulu. Ya, Miss Flora, Miss Dian ada, Dina ada di sini kan, wali kelasnya. Oke. Saya bisa dibantu orang tua. Ya, terima kasih gitu, buat terima kasih Dina, buat orang saya Miss Dina. Ya, terima Oke, kasih buat orang tua yang pada saat hari ini luar biasa partisipasinya, masukannya, sarannya untuk tadi guru-guru yang ada di Alam Kudus. Saya mengucapkan terima kasih luar biasa. Untuk aplikasi yang tadi ada beberapa orang yang tanya, iya saya kan ibu-ibu yang nggak bisa Bu, Miss apa segala macam ya. Saya paham Ibu, tapi seandainya pada saat ada beberapa orang tua yang mampu melakukan untuk mengirimnya pakai PDF, itu tidak masalah. Ada yang Miss nggak bisa loh Miss dikirim ke aplikasi, Miss ini kendalanya, tinggal ini aja, kirim foto aja ke WA. Nah, gitu loh Bu, kirim foto aja ke WA. Ini kan salah satu kemajuan sekolah ini membuat sebuah aplikasi. Belum tentu sekolah-sekolah yang lain memiliki itu gitu loh Bapak Ibu. Ya kita harus mendukung dengan adanya program sekolah ini. Jika seandainya pada saat pengiriman itu ada kendalanya, menurut saya sih, saya pribadi secara guru kelas 2 fleksibel. Miss pakai WA ya Miss, ini pakai WA tidak masalah, saya tetap periksa. Dan pada saat pemeriksaan, jadi ada yang tadi orang tua yang tanggapi, Bu, kan bisa diperiksa satu-satu, kita hanya jawab gitu. Nah, jadi seperti itu kan Ibu, kita bisa periksa. Ya betul Ibu, itu saran yang luar biasa, yang bagus, yang untuk kami guru-guru kami bisa terapkan juga. Tetapi terkadang itu bisa diterapkan seperti yang Ibu Mega sampaikan, ada plus sama ada minusnya juga. Betul Ibu Mega, terima kasih Ibu Mega untuk pencerahannya akan itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang ada kendala untuk PDF-nya, harus diubah-ubah apa segala macam, dikirim ke WA pun tidak masalah gitu. Kenapa pada saat di aplikasi tersebut hanya bisa, namanya ini kan masih aplikasi kita baru, prosesnya Bu gitu. Jadi mau maintenance-nya sampai 100% sama kayak kita juga anak-anak untuk belajar mengajarin mereka membaca kan harus kenal huruf dulu. Udah kenal huruf baru kita ajarin mereka huruf vokal digabungkan sama huruf konsonan. Baru diajari lagi membaca kan seperti itu. Sama juga dengan aplikasi ini sih Bapak Ibu. Jadi terima kasih buat saran-sarannya ke sini. Kedepannya kami akan lebih semangat lagi untuk mengajar anak-anak yang ada di Sekolah Kalam Kudus ini Bapak Ibu. Terima kasih.